Selamat datang. Anda pernah nggak sih bertanya-tanya, apa ya rahasianya kok bisa ada kelas TK yang isinya penuh tawa dan semangat belajar? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama strategi-strategi Jitu buat menciptakan keajaiban itu. Pertanyaannya, gimana caranya kita membangun dunia belajar yang ajaib buat anak umur 5 tahun? Jawabannya, ternyata bukan dimulai dari buku loh, tapi dari lingkungan di sekitar mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mempersiapkan panggung. Anggap aja ini kayak membangun rumah. Sebelum kita pasang dekorasi yang cantik, kita harus pastikan fondasinya kokoh kan? Nah, fondasi di sini adalah sebuah kelas yang terasa aman dan terstruktur. Eits, jangan salah sangka dulu. Struktur itu bukan berarti kaku dan membosankan ya. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita menciptakan semacam gelembung keamanan psikologis buat mereka. Jadi, ketika anak-anak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, mereka jadi lebih bebas buat eksplorasi dan lebih berani mengambil resiko. Kuncinya ada di 3 pilar ini. Pertama, jadwal harian yang konsisten, biar ada ritme. Kedua, prosedur yang jelas. Ini penting banget untuk mengurangi kecemasan mereka. Dan yang ketiga, tentu saja, persediaan ekstra. Tahu kan, kalau kreativitas lagi mengalir deras, biasanya tumpahan cat atau lem itu jadi sahabat karibnya. Nah, sekarang kita ke bagian 2, memicu rasa ingin tahu. Panggungnya udah siap nih, sekarang waktunya menyalakan percikan apinya. Jadi kita beralih dari sekedar ngatur kelas ke menciptakan momen-momen ajaib dalam belajar. Ini dia 4 strategi yang super ampuh. Coba deh bayangin, mendongeng itu bisa mengubah kata-kata biasa jadi petualangan seru. Terus, lagu-lagu bisa bikin hafalan jadi asyik, bukan beban. Sesi tunjuk dan ceritakan juga penting, karena ini ngasih kesempatan tiap anak buat jadi bintangnya. Dan yang terakhir, pembelajaran kooperatif. Ini bukan cuma soal belajar, tapi juga soal pelajaran hidup yang paling penting, gimana caranya kerja bareng dan main bareng. Kutipan ini benar-benar membuka mata kita ya. Kadang kita lihat anak-anak itu cuma main, tapi sebenarnya otak mereka lagi kerja keras banget. Mereka lagi belajar negosiasi, kolaborasi, dan yang paling penting, membangun jalur-jalur saraf yang krusial untuk masa depan mereka. Jadi, bisa dibilang begini, buat mereka, bermain itu ya bekerja. Serius, bermain itu adalah pekerjaan utama mereka. Itu laboratorium pribadi mereka, tempat mereka nguji semua teori tentang dunia dan membangun skill yang bakal kepake seumur hidup. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan bermain ya. Lanjut ke bagian 3, membangun fondasi inti. Oke, rasa ingin tahu mereka udah menyala nih. Sekarang waktunya kita bangun keterampilan akademik kunci yang bakal jadi bekal mereka ke depannya. Fokusnya ada di 3 pilar akademik utama di TK. Apa aja itu? Mengenal alfabet, berhitung, paling nggak sampai 30, dan mengenali bentuk-bentuk dasar. Kalau 3 hal ini udah dikuasai, ini bakal jadi landasan yang kuat banget buat kesuksesan mereka di kelas 1 dan seterusnya. Nah, ini nih salah satu trik paling ampuh. Daripada belajar mata pelajaran terpisah-pisah, coba deh hubungkan semuanya dalam satu tema. Bayangin aja, misalnya tema bulan ini adalah bulan petualangan hewan. Jadi pas sesi membaca, mereka baca tentang harimau. Pas matematika, mereka ngitungin monyet. Terus pas seni, mereka melukis gajah. Semuanya nyambung kan? Pembelajaran jadi kayak satu cerita besar yang pastinya lebih nempel di kepala. Terus, terutama buat konsep abstrak kayak matematika, jangan cuma ngomong, tapi pakai benda-benda nyata. Bisa balok, kancing, apa aja deh. Alat peraga ini bantu anak-anak buat melihat dan merasakan matematika. Jadi, angka itu bukan lagi cuma ide abstrak, tapi sesuatu yang bisa mereka pegang. Dan ini penting banget buat pemahaman mereka. Masuk ke bagian terakhir, membuat pembelajaran melekat. Oke, kita udah siapin panggungnya, udah nyalain apinya, udah bangun fondasinya. Tapi gimana caranya kita mastiin semua pelajaran itu benar-benar nempel di otak mereka? Nah, sekarang kita bahas strategi penguatannya. Disinilah muncul istilah penilaian formatif. Tenang, namanya emang kedengaran serem tapi sebenarnya enggak kok. Ini tuh cuma cara cepat dan santai buat ngecek, mereka ngerti nggak ya pas pelajaran lagi jalan? Simple kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya ngecek pemahaman dalam 10 detik? Ini tantangan besar loh. Anak-anak kan rentang perhatiannya pendek, kita nggak punya waktu buat kuis panjang-panjang. Jadi gimana caranya kita bisa dapat gambaran cepat soal pemahaman satu kelas secara instan? Jawabannya sederhana banget. Jempol ke atas atau jempol ke bawah. Simple, cepat, dan efektif banget. Cukup tanya, siapa yang udah ngerti jempolnya ke atas ya? Siapa yang masih bingung jempolnya ke bawah aja, nggak apa-apa. Dalam hitungan detik, kita langsung dapat data visual dari seluruh kelas dan nggak ada yang merasa tertekan sama sekali.
Dan proses belajar ini nggak berhenti di situ aja. Ada 2 sistem pendukung yang super penting buat memperkuatnya. Pertama, di kelas, sering-sering kasih pertanyaan terbuka buat mancing mereka berpikir. Kedua, di rumah, libatkan orang tua. Penting banget buat kita ingat, pendidikan itu kerja sama tim. Pada akhirnya, semua strategi yang kita bahas tadi itu mengerucut ke satu tujuan utama, membuat belajar jadi menyenangkan. Karena gini, untuk anak umur 5 tahun, tujuan kita itu bukan cuma ngajarin mereka ABC. Misi utama kita adalah membuat mereka jatuh cinta sama proses belajar itu sendiri. Sebuah rasa cinta yang bakal mereka bawa seumur hidup. Jadi, entah Anda seorang guru, orang tua, atau siapapun yang peduli dengan pendidikan anak, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirkan, apa satu hal kecil aja yang bakal Anda lakukan besok untuk membuat dunia belajar seorang anak jadi sedikit lebih menyenangkan?